Selamat datang kembali di rumah Baruso, masak lagi kita. Halo semuanya, apa kabar? Hari ini saya akan sajikan satu hidangan untuk berbuka puasa, bisa buat takjil ya. Dan ini semacam snack. Tapi snack yang satu ini berasal dari negeri kincir angin. Ya, apa itu? Hari ini kita akan membuat bitter balen. Bitter balen ini sangat sederhana ya bumbunya. Ini cuman bawang putih saja dan bawang bombay. Kita akan cincang. Oke, bawang putihnya tinggal dicincang-cincang seperti ini saja ya. Kemudian bawang bombay saya tidak akan pakai semua karena terlalu banyak. Saya akan gunakan separuh saja. Dicincang-cincang. Bagi Anda yang belum tahu apa itu bitter balen, nah kalau bitter balen itu semacam apa ya, bakso ya, tapi baksonya orang Belanda begitu ya. Sebenarnya banyak sekali snack yang berasal dari Belanda. Dan salah satu yang populer adalah bitter balen ini. Oke, ini cuma dicincang-cincang. Bitter balen ini sebenarnya berasal dulunya di Belanda apa ya? Ini adalah pemanfaatan sisa makanan sebenarnya karena banyak daging yang tersisa akhirnya diolah kembali gitu ya. Dan untuk resep kali ini saya sedikit memodifikasi, tidak sama persis dengan yang aslinya ya, karena saya sesuaikan dengan bahan yang ada di sekitar kita. Oke, baik. Sekarang saya akan menggongso bawang bombay dan bawang putihnya, kemudian kita mulai membuat adonannya. Oke, kita siapkan pan ya. Kemudian saya masukkan minyak sekitar 2 sendok makan. Nah, saya akan menambahkan margarin untuk menumis. Kalau Anda tidak pakai margarin juga tidak apa-apa, atau mau margarin semua juga nggak apa-apa ya. Saya mengkombinasikan ini sekitar 1 sendok margarin supaya lebih harum baunya. Oke, kemudian saya masukkan dulu bawang bombay. Kemudian bawang putih masuk, tumis sampai harum. Kemudian daging sapi gilingnya. Oke, kalau untuk resep asli Belanda sebenarnya dagingnya tidak mentah, tapi dagingnya sudah direbus kemudian disuwir gitu ya dengan adonan. Kalau ini saya pingin beberapa kali saya bikin dagingnya yang fresh seperti ini supaya masih ada kaldu-kaldunya begitu. Kita tunggu dagingnya sampai berubah warna dan lebih empuk ya. Oke, kemudian kita masukkan di hidangan bitter balen ini yang paling khas itu adalah adanya pala. Jadi di sini saya masukkan sedikit pala, sedikit saja, tidak usah banyak-banyak ya. Kemudian kalau ini oregano, tapi saya yang menambahkan sendiri. Saya suka kalau dikasih oregano. Kalau misalnya Anda nggak punya oregano, tidak apa-apa tanpa oregano. Yang penting palanya ya. Dan sedikit merica, kemudian kaldu jamur setengah sendok, dan ini saya tidak memberikan banyak garam karena nanti masih ada keju yang kita campur, jadi pasti udah asin juga. Nah, kemudian kita masukkan tepung terigu, aduk-aduk dulu.
Oke, kemudian kita masukkan susu ya. Kalau Anda nggak suka susu, boleh dimasukkan kaldu sapi atau ya mungkin lebih cocok. Nah, ini saya akan tambahkan sedikit air. Ya, karena terlalu lengket, saya tambahkan sedikit air. Dia adonannya seperti rogut ya, seperti rahu kalau orang Belanda bilangnya. Tambahkan kejunya. Kalau di resep asli Belanda tidak ada penambahan keju, tapi saya suka kalau ditambah dengan keju, jadi lebih gurih gitu ya. Baik, ini kita sudah dapatkan adonan yang lebih ini ya. Memang agak lembek begini, memang aslinya seperti ini, dan nanti kita biarkan dingin dulu baru dibulat-bulat. Ya, kalau Anda perhatikan ini, kalau misalnya kok lembek, iya memang begini adonannya. Oke, ini adonannya. Kita harus diamkan ini terlebih dahulu ya, dibiarkan sedikit uapnya udah habis, kemudian masuk ke kulkas kurang lebih 20 menit lah ya. Baru kita bisa bentuk menjadi bulat-bulat seperti bakso. Nah, bagaimana kalau misalnya Anda nggak suka daging sapi misalnya atau tidak ada? Bisa diganti dengan daging ayam boleh, atau yang pernah saya buat dulu itu pakai sosis. Jadi sosisnya saya potong-potong, kemudian saya masak dengan robotnya begitu. Oke, baik ya, ini sudah saya taruh di kontainer, kita tunggu dingin kurang lebih, nanti saya masukkan ke kulkas 20 menit sampai setengah jam lah, baru setelah itu bisa kita bentuk. Ini adonannya, rakunya sudah set ya, sudah dingin, dan kita bisa membentuknya di bulat-bulat begitu. Itu kalau versi aslinya, tapi hari ini saya mau menambahkan isiannya. Di sini saya sudah potong-potong sosis ya, dan juga ada keju biar nanti waktu dibikin ada sensasi isian gitu ya. Oke, saya ambil 1 sendok adonan. Ini saya gunakan plastik yang sedikit saya lumuri minyak karena lengket ya. Saya tidak punya sarung tangan plastik. Oke, seperti ini, dan saya isi keju sama sosis. Kemudian kita tumis. Kalau tanpa isian juga nggak apa-apa, sudah enak. Tapi ini saya ingin, karena anak saya suka keju ya, saya kasih tambahan keju. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan buat sampai habis semuanya. Sebenarnya snack di Belanda itu macam-macam ya, dan salah satunya ini memang. Tapi di Belanda ada yang terkenal kentang gorengnya disebut sebagai patat. Kemudian ada poffertjes, semacam kayak pancake kecil-kecil begitu. Kemudian ada kroketjes. Kalau di sini orang bilangnya kroket ya, tapi kroketnya agak berbeda, hampir seperti ini kroketnya, cuma menggunakan kentang. Dan kemudian ada bitterballen, ada frikandel. Nah, frikandel itu yang paling saya suka ya. Jadi jajanan-jajanan ini mengingatkan saya ketika saya tinggal di Belanda. Sukanya kalau pas lagi jalan pasti nyemil snacknya Belanda. Dan mungkin next time ya saya akan buatkan ya frikandel, karena frikandel ini menjadi favorit saya dan teman-teman waktu itu. Ini cemilannya sudah sangat bergizi ya, karena ada susu, ada daging. Kalau mau divariasi dengan lain, misalnya ditambah sayur, saya rasa bisa lah ya, terutama untuk anak-anak. Dan ini juga cukup mengenyangkan. Jadi kalau biasanya kita misalnya pinginnya pergi piknik begitu, tidak bawa bekal nasi ya, ini cukup mengenyangkan.
Dan ini bitterballen, nah namanya bitterballen, bal itu bola ya. Biasanya makannya kita pakai kentang goreng atau patat, kalau di sana disebut sebagai patat. Nah nanti saya akan gorengkan kentang goreng saya yang kentang goreng crispy yang enak tuh. Kalau Anda penasaran cara buat kentang gorengnya, boleh silahkan cek video-video kami ya. Di situ ada. Banyak ini ya jadinya ya. Dan habis digoreng, nanti kan kita akan goreng. Ini dimakan hangat-hangat. Bisa juga ditambahkan saus ya. Sausnya biasanya yang populer di Belanda itu ya semacam mayones, kemudian ada semacam kayak saus kari gitu, dan saus tomat begitu ya. Oke, tinggal sedikit lagi. Ya ini siangnya juga. Kalau di Belanda sendiri yang paling terkenal tentunya produk-produk dari olahan susu ya. Kejunya sangat terkenal, enak-enak di sana, dan setiap tahun juga ada festival keju di Gouda. Ada satu nama kota namanya Gouda, dan kejunya terkenal di sana. Mereka melakukan festival dan itu ramai sekali dengan wisatawan. Oke, het laatste orang Belanda bilang, the last one ya, yang terakhir ini. The best for last. Nah ini sosisnya banyak nih. Ini saya campur semuanya aja. Kalau Anda terbatas dengan bahan, jangan kemudian berhenti untuk memasak ya. Kita masih bisa kok mengakali dengan apa yang ada di sekitar kita ya. Oke, sudah selesai. Nah, nanti tahapan selanjutnya adalah di sini saya sudah siapkan satu kita masukkan bitterballen kita ke tepungnya. Ini tepung terigu biasa. Kemudian baru kita masukkan ke telur ya. Setelah itu ke tepung roti atau tepung panir. Nah, akan selesaikan ini semua ya, untuk semua bitterballennya. Setelah itu kita akan goreng. Menggorengnya hanya sampai kuning kecoklatan begitu saja. Sudah hampir siap nih, sudah kuning coklatan. Sebentar lagi kita akan angkat. Sudah matang ya. Lihat ini warnanya udah cantik. Kita tiriskan dulu. Setelah itu kita akan plating. Ya, bitterballen modifikasi karya saya sudah siap untuk disajikan, dan ini juga sudah saya belah ya. Jadi kelihatan ada keju dan sosisnya. Kemudian saya juga siapkan kentang goreng crispy andalan saya. Kalau mau tahu resepnya silahkan cek di video di Rumah Baruso ya. Sengaja saya bikin yang lebih besar potongannya karena patat di Belanda itu potongannya lebih besar ya. Dan bagi saya makanan bukan hanya sekedar sesuatu yang dimasukkan di mulut dan dimakan begitu saja, tapi makanan itu punya nilai-nilai dan juga ada budaya. Bagi saya ini ada nilai-nilai nostalgia ya, nostalgia. Dan mungkin bagi sebagian dari teman-teman saya yang pernah di Belanda juga, kalau sudah lihat ini pasti langsung terkenang masa-masa tinggal di sana. Oke. Ya, terima kasih untuk yang setia menonton di Rumah Baruso. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan saya mau bilang ya, gelukkig vasten, selamat berpuasa. Oke, terima kasih, selamat mencoba.